Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadis yang ke-13 ya. Hadis yang ke-13 Hadis Arba'in yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadima Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hamzah, dari Abi Hamzah Anas bin Malik, yakni Anas bin Malik At-Tabbayan radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho akannya, khadimi Rasulillah. Hamzah Anas bin Malik ini adalah khodamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman, tidak sempurna imannya, tidak sempurna iman ahadukum, salah satu kalian di antara kalian, hatta yuhibba, sehingga mencintai, li akhihi, kepada saudaranya, ma yuhibbu, apa yang dia cintai, li nafsihi, untuk dirinya. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Al-hadisur rabi asyara, hadis yang ke-14. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in, tidak halal darah seseorang muslimin, orang muslim, illa bi ihda salasin, kecuali dengan salah satu tiga. As-sayyibu zani, seorang duda atau janda yang berzina. Wa nafsa bin nafsi, orang yang membunuh dengan membunuh satu jiwa. Wa tariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya. Al-mufariku, yang berpisah, lil jamaati, kepada jamaah, kan jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-hadisul khamisa asyara, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul, maka hendaklah berkata, khairon, dengan perkataan yang baik, au liyasmut, atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah menghormat tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah menghormati tetamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim,
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allah telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat dohir, nikmat batin. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat sholat berjamaah subuh. Di mana fadilah sholat berjamaah subuh sering kita dengar dari para kiai, para ulama, membawakan kabar gembira dari baginda Nabi SAW bahwa orang sholat subuh berjamaah akan mendapatkan sholat sunat semalam suntuk. Walaupun tadi kita tidur, tapi karena sholat berjamaah dicatat sama malaikat kita sholat semalam suntuk. Ini hadisnya sahih, dibuat dalam kitab Riyadus Shalihin, fadilah sholat berjamaah subuh. Bagaimana tadi orang yang sholat berjamaah isya, maka seakan-akan dia sholat setengah malam. Sholat sunat. Bonusnya banyak kita. Sholat isya dan subuh juga bonus. Kemudian bagaimana tadi sholat fajar 2 rakaat, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih utama daripada dunia dan isinya. Bagaimana orang tadi sholat tahajud, subhanallah, fa innahu da'bus sholihin. Orang yang selalu tahajud itu orang yang selalu melaksanakan ibadahnya orang-orang soleh, para anbiya, para mursalin, ternyata qiyamul lail. Bagaimana janji Allah bagi orang yang suka qiyamul lail, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dia akan diangkat oleh Allah mempunyai derajat yang terhormat, mempunyai pangkat yang terhormat, baik derajat di dunia maupun di akhirat. Dan ada orang ahli tahajud tidak terkenal di dunia, tapi di akhirat terkenal. Nah, jadi banyak hari ini orang yang tidak terkenal di dunia, tapi datang ke akhirat dia terkenal. Ternyata dia selalu menyembunyikan amal-amal, tidak terlihat oleh orang. Dan bahkan ada hadis yang lebih hebat lagi, cuman derajat hadisnya saya belum periksa. Jadi orang-orang dihisab, malaikat bertanya, kenapa, jalan mana kamu masuk surga? Sedangkan manusia sekarang dihisab, kamu sudah ada di depan surga. Orang ahli tahajud ngomong begini, wahai malaikat, aku dulu ibadah tidak ketahuan sama orang, maka aku masuk surga juga tidak ketahuan gitu. Itu ada hadisnya itu. Nanti kita periksa hadisnya sesuai atau tidak. Tapi kita ambil dari Quran saja, bahwa orang yang salat tahajud itu janjinya adalah asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Hadirin kaum muslimin. Jadi kalau yang tadi dari mulai tahajud, kemudian sholat fajar 2 rakaat, sholat subuh, ini sudah lebih kaya daripada bandar judi online. Gitu. Lebih kaya dari Bill Gates, lebih kaya. Lebih kaya daripada batu bara yang ada di planet bumi, lebih kaya daripada orang yang punya berlian segudang. Karena kita sudah melaksanakan perintah Allah. Jadi orang beriman itu punya kekayaan batin. Kekayaan batin. Sedangkan orang-orang kafir itu mereka terjebak dengan kekayaan dohir saja. Lihat emas, berlian, batu bara, gitu kan. Itu aja. Nggak yakin dengan adanya akhirat. Sedangkan anugerah dari Allah, kita diberikan meyakini bahwa akhirat itu ada. Wabil akhirati hum yuqinun. Ini nikmat yang paling besar. Karena kalau kita ngomong dengan orang kafir nggak nyambung. Orang kafir nggak nyambung. Nggak nyambung. Dengan pemikirannya nggak nyambung, ngomongnya nggak nyambung, keyakinan juga nggak nyambung. Ya. Orang-orang ateis nggak percaya bahwa ada Tuhan. Pernah ada Zakir Naik debat dengan wanita Jepang, berbicara tentang agama. Dia lebih dahulu ngomong, saya tidak percaya Tuhan, gitu. Jadi berani itu orang, saya tidak percaya ada Tuhan, gitu. Dan ada juga di YouTube berani mana buktinya Tuhan, ada orang, ada 2 orang itu, yang nongol di medsos, mana buktikan Tuhan, Masya Allah. Ada orang mualaf yang masuk Islam, dijawab sama orang mualaf, orang-orang yang kaya raya. Kalau ada orang mengatakan mana ada Tuhan, saya jawab, ini ada tahu buktinya ada Tuhan, ini ada firman-Nya dan ada ciptaannya. Dijawabnya sama mualaf itu. Mualaf itu orang baru iman.
Masya Allah. Kita syukur kepada Allah, jadi manusia luar biasa. Kenapa? Kita meyakini sesuatu yang belum bisa terlihat. Wa khasyar rahmana bil ghaib. Kita takut kepada Allah, padahal Allahnya tidak kelihatan soal itu. Tapi yakin Allah itu ada. Menurut tafsir tauhid, bahwa tidak mungkin ini bumi yang begitu besar, langit, bumi, langit, matahari, bulan, tidak mungkin akal kita, menurut akal kita tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Nah, itu namanya amal aklu, dalil akal gitu. Kalau kita ngobrol dengan orang ateis, dibawa kita ke kebun raya, datang ke kebun raya, kita ngomong sama si ateis itu, ateis, lu nggak percaya mah? Ini istana di Bogor ini jadi sendiri. Jadi sendiri ini istana yang di Bogor. Orang ateis marah, kamu gila katanya. Masa ini istana jadi sendiri? Ada yang menciptakan, ada insinyurnya, ada arsiteknya. Nora lu, pasti digituin sama si ateis. Kalau kita mengatakan bahwa istana yang ada di Bogor itu jadi sendiri. Nah, terus kita tanya, menurut kamu yakin itu istana? Saya tanya, ini langit, bumi, matahari yang begitu indah, bulan, bintang, menurut kamu ada yang menciptakan? Itu si ateis ngomong, jadi sendiri. Gila nggak coba? Istana yang begitu kecil ya yakin yang menciptakan. Tapi ketika dia bertanya kepada si ateis bahwa bulan, bintang, kita sampaikan bahwa ini ada yang menciptakan. Orang ateis bilang jadi sendiri. Tuh. Jadi padahal Al-Quran sudah menyampaikan, memberikan gambar. Hai orang ateis, kenapa kamu nggak percaya sama Allah? Kamu itu tadinya, kenapa kamu tidak percaya kepada orang yang mati akan hidup lagi? Sedangkan kamu itu dari benda mati, sperma, opum. Kemudian mengendap di alam rahim ibu, gitu kan? 40 hari, jadi air mani, kemudian darah, daging, ada tulang. Gitu. Kemudian kamu hidup di dunia. Setelah hidup di dunia, kamu akan apa lagi? Akan mati. Setelah mati hidup lagi. Kamu nggak percaya? Padahal kamu jadi benda mati dulu. Nah, di orang kafir diajarkan ngomong gitu tetap aja. Watamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, kita bersyukur pada Allah. Setiap hari kita harus bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saya diberikan anugerah iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan engkau kalau enggak berkehendak tetap Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun saudara Nabi tidak berkenan, Allah berikan iman. Wa inna din yu'ti wa innallaha yu'tid din liman yuhibbu faqat. Allah akan berikan agama ini kepada orang yang hanya dicintai saja. Sedangkan dunia, wa innallaha yu'tid dunya lima yuhibbu wa lam yuhib. Dunia ini Allah akan berikan kepada orang yang Allah cintai, yang Allah benci dikasih. Firaun benci kasih, Qarun orang Allah benci kasih. Kemudian Nabi Sulaiman, Allah cinta kepada Nabi Sulaiman, kasih dunia. Sedangkan agama, lima yuhibbu faqat, agama akan diberikan kepada orang yang dicintai saja. Jadi kita ini yang hadir semua dan pilihan dari pilihan. Pilihan dari pilihan. Gitu. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan hadis yang ke-13. An Abi Hamzah, dari bapaknya Hamzah. Siapa Pak Hamzah? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yakni Anas bin Malik. Anas bin Malik punya namanya Hamzah. Kemudian Anas juga punya bapak namanya Malik. Itu jadi pelayan Rasul sampai 10 tahun. Asyra sanawatin. Jadi Anas bin Malik ini pelayan Rasul 10 tahun. Sampai sendalnya mau ambil air wudhu, kemudian tongkatnya, terumpahnya dilayani oleh Anas bin Malik. Berapa? 10 tahun. Dan Anas bin Malik mendapatkan doa dari Nabi, pertama panjang umur, yang kedua anaknya banyak. Saking panjangnya umur dia, istrinya mati, nikah lagi, punya anak. Istrinya meninggal dunia, nikah lagi, punya anak. Jadi menurut riwayat, Anas bin Malik itu umurnya 100 lebih, 100 tahun lebih.
100, kadang 120, 150 macam-macam. Bahkan kadang-kadang 200 tahun katanya anaknya banyak doanya. Dapat doa daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Anas bin Malik. Tentunya apa ucapan tindakan Rasulullah ini selalu dimonitor oleh Anas bin Malik. Di antaranya hadis yang tertangkap oleh Anas bin Malik yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian. Artinya, la yukmilu imanukum, tidak sempurna iman kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah ini cerita udah sering disampaikan ya. Ada seseorang bertetangga 7 orang. Dia mendapatkan hadiah dari tetangganya kepala kambing. Maka rumah yang pertama ini, biarkan aku tidak makan daging kepala kambing, aku hantarkan kepada rumah yang kedua. Rumah yang kedua juga masih saya ingat barangkali rumah yang ketiga membutuhkan. Kemudian yang ketiga juga ingat sama rumah yang keempat. Rumah yang keempat ingat sama rumah yang kelima. Tetangga yang rumah yang kelima ingat sama rumah yang kelima. Rumah yang keenam ingat. Yang ketujuh balik lagi ke nomor 1. Itu daging kepala kambing. Kok ini kambing yang tadi, kepala kambing yang tadi kenapa balik lagi ke rumah? Nah ini saking apa? Itu bukan cinta lagi. Al-isar, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Itulah kesempurnaan iman para sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waktu hijrah disambut dengan tola al-badru alaina. Orang iman muhajirin, orang mukmin muhajirin ansor itu luar biasa. Diabadikan dalam Al-Quran, asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Masya Allah. Datang Abdurrahman bin Auf langsung disambut sama orang kaya. Wahai Abdurrahman bin Auf, silahkan kamu rumah pakai. Kemudian silahkan putri saya cantik, silahkan tikah, luar biasa. Abdurrahman bin Auf tidak tertarik. Wah kalau kita mau alhamdulillah, waduh luar biasa. Kata Abdurrahman, nehi, tidak. Di mana pasar? Cari, nanya pasar. Di sini ada pasar enggak katanya? Oh ada pasar katanya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf, jadi tukang ahli ekonomi. Makanya nanti kalau ingin belajar sukses ekonomi, sistem yang dipakai sistem Abdurrahman bin Auf. Silakan lihat ada kitabnya, Google lah ya. Nama Google yang nanya Bang Google wae, tapi yang lebih baik mah jangan di Google, kita ngaji biasa aja normal, itu mah aja informasi aja. Harus ada gurunya. Jadi akhirnya Abdurrahman bin Auf jadi dalam jangka 2 bulan dia sudah menguasai pasar. Banyak pembeli langganan. Banyak yang mengikuti cara-cara Abdurrahman bin Auf. Nah ini kasih cintanya sahabat Ansor dengan sahabat Madinah sampai siap rumahnya dipakai, sampai siap putrinya ditikahkan. Nah ini kualitas iman sahabat, orang beriman pada zaman sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disampaikan oleh Nabi, al-mu'min wal-mu'min kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Jadi kita baru mendapatkan nilai sempurna iman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga kita mencintai kepada saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Saya ingat waktu punya anak yatim. Itu anak yatim subhanallah ya luar biasa. Jadi kita beli sendal buat anak, beli pakaian, itu ngomongnya pengen sama. Bapak katanya pengen sama si AA katanya. Iya nggak apa-apa. Padahal itu anak angkat. Nah, nggak ada perbedaan anak angkat ketika kita belanja, apalagi anak yatim, itu sama dengan anak kita. Pengen sendalnya mereknya apa? Ini, apa? Baju merek, pengen sama bu, bapak-bapak. Subhanallah. Nah ini untuk menguji kualitas keimanan kita. Kalau kita ada EGP, waduh gawat ini. Ada sifat EGP ini bahaya. Tahu Bapak EGP tahu?
Ini bahasa preman nih. Emangnya gue pikirin, nah itu GP. Mau makan mulu mau doa amat. Nah ini penyakit orang-orang yang tidak beriman ini. Allahu Akbar. Bahkan bapak-bapak, kita makan nih, kenyang. Ada tetangga kita lapar. Tahu bahwa tetangga kita itu lapar. Sekarang BBM naik ya, aduh, Masya Allah. Bagi orang beriman gak usah takut BBM naik ya. Naik BBM, kita naik iman, insya Allah ya. Naik BBM, naik iman. Pada hakikatnya ini dalam firman Allah, walana bluanaku misyai minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal. Ini ujian bagi orang beriman itu ujian. Kekurangan harta, naik BBM, Masya Allah. Banyak yang demo sekarang ya, demo BBM. Nah, jadi kalau kita sedang makan, kenyang, kemudian tetangga kita lapar dan kita tahu, maka kata Nabi, laisa minna, bukan golongan aku, orang yang matinya makannya kenyang, tetangganya lapar sedangkan dia tahu, datang ke akhirat, kata Nabi, laisa minna, kau bukan umatku. Kenapa ya Rasulullah? Dulu kamu kenyang sendirian, kemudian tetangga kamu lapar, kamu pula tidak tahu. Maka kata Nabi, laisa minna, bukan golonganku. Subhanallah. Jadi mencintai diri kita, gitu kan? Mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita. Itu baru iman yang sempurna. Oh, sekarang mah subhanallah. Kalau lihat di medsos bapak-bapak, ustad dengan ustad garlut aina mah. Pararang. Bahasana kotor lagi. Orang bodoh katanya. Orang bodoh belum bisa ngaji udah ngomong, itu ngomong insyaallah. Masalah puru sebenarnya itu masalah puru iya itu, bukan masalah akidah. Tapi itu kalau dalam tinju kan ada Don King ya. Don King itu kan promotor ya. Promotor tinju. Orang yang babak belur dia dapat duit gitu kan. Nah, ya enggak? YouTubernya paling laku tuh kalau ustaz dengan ustaz berantem paling laku, dia kan dapat duit. Tapi yang jadi korban umat Islam, ragu-ragu. Gitu. Itu berantemnya seperti berantem sama orang kafir gitu, bahasanya gitu. Padahal dia sholatnya sama, gitu kan, kiblatnya sama, gitu kan, syahadatnya sama, sholatnya sama, zakatnya sama, puasanya sama, berangkat hajinya juga ke Mekah sama, tapi masalah puriah beda, berantemnya seperti nauzubillahi min dzalik. Ini sudah jauh dengan ayat hadis ini. Enggak ada watawasau bil haq, watawasau bis sabri, enggak saling ingat mengingatkan, saling nasihat. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, akhir zaman. Makanya yang dikatakan Nabi begini. Nah, ini yang sedang dikhawatirkan oleh Nabi sudah tercapai, sudah benar-benar. Iza azomat umatid dunia, apabila manusia geus ngagul-ngagul dunia. Pokona aing mah boga imah, awai gelis, mobil boga, pemikiran akhirat mah nama. Eta azomat umat di dunia, nges ngagul dunia. Agul dunia, makanya wala taj'al akbar hamina, wala taj'alid dunia akbar. Ya Allah, jangan sekali-kali di hati kami ada dunia sebagai tujuan hidup kami. Kalau manusia sudah dunia yang dipikirkan, ya ngaji untuk dunia, kata naon, segala lupa diduitkan, gitu. Gali kubur, adu tawar heula. Gitu. Ngolatkeun mayit kudu make duit, eta mah. Nusiat minah haibatul Islam, kalau manusia sudah ngagul-ngagul dunia, umatku, maka dicabut kehebatan Islam. Jadi dunia ada hatena duit we. Gitu. Jadi kudu jadi duit baik, segala rupa. Masya Allah. Duit mah gitu. Lapulus mampus gitu. Alpulus mulus. Walal pulus mampus, wah gawat itu orang begitu. Kalau ada uang mulus, nggak ada uang mampus, waduh gawat ini. Subhanallah, auzubillahi min dzalik. Ar-rosyi wal murtasi, lanatullah. Itu karena dunia. Dicabut kehebatan Islam. Nah, penyakit yang kedua, kata Nabi, wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, urimat barakatul wahyi. Apabila umat Islam sudah ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka dicabut keberkahan wahyu. Enggak ada pengaruh. Mujizat Quran enggak ada dalam dirinya. Enggak ada syifaun wa rahmatul lil mu'minin, enggak ada. Enggak jadi obat, enggak jadi rahmat. Kenapa?
karena sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka kita bersyukur kepada Allah, di kampung kita, di Masjid Al-Hidayah ini luar biasa. Full time, thalabul ilmi, full time. Saya lihat daftarnya Dr. Didin Hapinuddin, doktor Allahu Akbar. Dan ini hasilnya, masjid ini bukan ngaletikan tapi ngagedean, ini berkah namanya. Kalau di masjid saya, di kampung saya Bu, bapak-bapak ngaletikan masjid teh. Bener ngaletikan. Talinya masih besar, dirobah itunya. Jadi semeter ada 2 meter, dikecilin. Ya Allah, jadi sumpeng. Kalau di Masjid Al-Hidayah kan beda. Tadi naletik jadi manjang gitu. Alhamdulillah, ini ngarannya Barokatul Wahyi. Yang disampaikan adalah firman Allah, sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara cintanya orang yang kaya bagi fakir miskin. Orang yang pinter jangan EGP kepada orang yang bodoh. Waktu saya di Mekah, waktu umroh 4 tahun yang lalu, ada orang yang khawatir dengan wudhu saya. Jadi ternyata bapak-bapak wudhunya ada hadis wudhu yang pakai ini, nah wudhu, rambut sampai gini. Jadi bareng Bu, seperti kamu dengan ini. Jadi saya wudhu ini pakai hadis yang pakai beda. Artinya kepala dulu baru telinga kan kalau kita mah. Tapi jangan kaget di sini umpamanya ada yang wudhu salah sekaligus dengan telinga nggak apa-apa, ada hadisnya kan. Jangan berantem gitu gara-gara nuk itu para sehat. Nggak relo. Nah, saya saking sayangnya itu orang Mesir kalau nggak saya disemperin Pak. Saking cintanya sama saya. Nah, hakaza. Itu saking cintanya sama saya, wudhu kami begini, oh nggak apa-apa kalau. Tapi kalau di kampung, kalau di sini saya ngomong emangnya hadisnya cuma 1 gitu. Emangnya hadisnya cuma 1, yang pakai telinga juga ada gitu. Tapi saya enggak. Saya ikram, menghormati, mencintai dia gitu. Dia mencintai saya juga mencintai dia. Itu dalam bidang ilmu, gitu kan? Gitu. Nah, orang kaya perhatikan fakir miskin, yatim piatu. Orang kaya, gitu kan? Orang pinter perhatikan orang-orang yang tidak punya ilmu. Itu ngarannya mencintai. Gitu. Tanda cinta itu bukan apa? Kata Nabi, barang siapa yang punya harta, man kana lahu malun falyunfiq bimalihi. Nah, ini falyunfiq bimalihi kan jadi masjid. Wa man kana lahu ilmun falyunfiq biilmihi. Orang punya ilmu, infak dengan ilmunya. Alhamdulillah. Guru-guru di Al-Hidayah ini luar biasa, subhanallah. Imamnya juga hafiz Quran, alhamdulillah, subhanallah. Wa man kana lahu quwwatun, barang siapa yang punya kekuatan, infak dengan kekuatannya, tenaga. Jadi ini kompak, ilmunya ada, hartanya ada, tenaganya ada. Jadilah bangunan Al-Hidayah, alhamdulillah. Nah, ini hadis yang ke-13, memberikan nasihat kepada kita, memberikan tanda-tanda Nabi kalau tidak sempurna kita imannya, kalau kita tidak mencintai dirinya, mencintai saudaranya sebagaimana mencintai kepada dirinya sendiri. Kemudian ada hadis 14. Ada manusia halal darahnya, bahasa gitu. Itu orang halal darahnya kan gitu ya. Kalau orang yang lagi fatwa, lagi marah apa tuh? Kiai-kiai kalau sudah punya fatwa itu halal darahnya orang itu. Nah, ini ada. Nah, siapa yang dihalalkan darahnya? Di sini jawabannya hadis yang ke-14. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat yang paling pendek. Sahabat fisiknya yang paling pendek itu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud sholat berdiri di dekat minggir dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab duduk, Abdullah bin Mas'ud berdiri, masih tinggi duduk Sayyidina Umar. Maka para sahabat pada ketawa semua. Sahabat juga kan manusia ya, ada ketawa. Jadi lucu gitu, orang duduk lebih tinggi daripada orang yang berdiri gitu. Ketawa. Nabi langsung respon spontanitas. Wahai sahabatku, tahu nggak keimanan Ibnu Mas'ud dibandingkan dengan gunung Uhud lebih tinggi daripada imannya
Ibnu Mas'ud. Baru para sahabat tunduk begini. Nah ini perkenalkan Ibnu Mas'ud. Yang kedua, cerita Ibnu Mas'ud ini perang Badar. Perang Badar, Abu Jahal itu matinya dengan dua anak di bawah umur 15 tahun. Dibunuhnya. Gitu. Dan kemudian Ibnu Mas'ud dendam juga sama Abu Jahal. Dendam itu Abu Jahal, kepalanya dipenggal terus digusur. Dilaporin sama Nabi. Padohi ka Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril ketawa. Dulu katanya si Abu Jahal ngegunting telinganya si Ibnu Mas'ud. Sekarang itu Ibnu Mas'ud bukan telinganya yang dibuntungkan, kepalanya dibawa. Nah, itu cerita Ibnu Mas'ud. Jadi sahabat itu masing-masing punya cerita, gitu ya. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Mas'ud menerima hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Yang dengar Ibnu Mas'ud, la yahillu damu mri'in. Tidak halal darah seseorang muslim illa biihda salasin, kecuali dengan salah satu tiga. As-saibuzan. Halal darahnya kalau orang yang sudah punya istri, punya suami, hubungan di luar nikah, itu halal darahnya. Caranya diranjam. Kalau hukum Islam itu kalau ada janda atau duda hubungan di luar nikah, hukumannya diranjam hatta yamut, sehingga mati. Berarti halal darahnya kan? Caranya begitu. Cara membunuh. Yang kedua, halal darahnya orang yang telah membunuh, an-nafsu bin nafsi. Orang yang dibunuh, orang yang membunuh harus dibunuh lagi. Itu halal. Kenapa kamu bunuh orang? Karena pernah membunuh. Itu halal darahnya orang yang pernah membunuh. Yang ketiga, wattariku lidinihi, yang meninggalkan agamanya, murtad. Al-mufariqu lil jamaah, mereka sudah berpisah dengan jamaah. Itu di zaman Abu Bakar, banyak orang yang meninggalkan agama, murtad. Maka Abu Bakar mengomando perang untuk orang-orang murtad. Siapa pemimpin orang murtadnya adalah Musailimatul Al-Kadzab. Jadi dulu namanya ada nabi palsu. Sekarang juga ada nabi palsu ya. Dulu ingat gak si Musodek, ingat gak? Pemain badminton, ngaku nabi, belagu kita budak. Aduh, ada di Jawa apa tuh, ngarana lupa lagi tuh, Sadimin apa? Dimin, ngaku nabi. Yang paling menggegerkan ini, yang nabi yang bikin heboh dunia ini adalah nabi palsu Ahmadiyah Qodiani, Mirza Ghulam Ahmad. Itu pengikutnya ternyata pusatnya di London, Pak. Kalau nggak ada umat Islam yang berontak, akan bikin Mekah palsu di Parung, Pak. Itu Ahmadiyah Qodiani itu. Mau bikin Ka'bah. Ada teman istri saya, cena tekudu munggah itu kudu ke Mekah di Parung ge aya rek ke Mekah mah. Aduh, gelo eta budak. Tamu, biasa bisa man. Dagang, sholat duha heula di rumah kita teh. Pas udah akrab-akrab ngomong begini, teteh katanya tekedah ke Mekah, ayeuna mah cenah di Parung ge aya rek ke Mekah mah cenah. Astagfirullahalazim. Eta ngaranna nabi palsu. Bahkan di Iran di Karbala itu sekarang ada Ka'bah palsu. Gitu kan? Sampai hari ini, Pak, Ahmadiyah Qodiani ini kalau seandainya agak keras-keras, bisa banyak ini pengikutnya. Quran pakai hadis, biasa. Kitab ayat sucinya kitab At-Tazkirah. Gitu. Itu halal darahnya menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tapi kalau ketika gerakan di sini kan melanggar HAM kita, nggak boleh. Gitu, melanggar HAM. Tapi yang paling elegan itu di Brunei, Pak. Jadi syariat Islam itu ditegakkan. Orang yang berzina dihukum. Kemudian LGBT, dihukum. Itu bahkan mau dibakar itu. Kalau LGBT di Brunei itu mau dibakar itu undang-undang tadi. Gitu. Kemudian minuman khamar tidak boleh diproduksi. Luar biasa. Sehingga orang HAM dari Amerika sampai mengancam. Tapi nggak takut dia. Jadi gitu. Tidak ada orang muslim bisa halal darahnya. Kemudian orang Islam itu jadi berbuat zina. Ini orang Islam berbuat zina yang tadinya haram darahnya, ketika dia berbuat zina, seorang janda atau seorang duda atau yang punya suami
itu yang tadinya haram dibunuh jadi halal, berubah. Karena dia melanggar hukum. Azani wajib fajlidu. Cuman caranya dijilid. Kalau perempuan laki-lakinya bujangan sama perawan, sama gadis berbuat itu bukan diranjam namanya, dijilid. Sama nih najaldatan 80 kali jilidan. Ada yang hidup, ada yang mati. Di Aceh tadi dilaksanakan itu Pak, hukum jilid. Cuman 10 kali pukulannya, bukan 80 kali. 10 kali disabetnya. Dan pelan-pelan lagi digebuknya juga. 10 kali. Apa lumayan itu meningkatkan untuk mendekatkan syariat. Allahu Akbar. Wa nafsu binafsi, orang yang mati dibunuh, yang orang bunuh dibunuh lagi. Di zaman Rasul ada wanita muslimah tukang cuka. Dia datang kepada Nabi dalam keadaan hamil, minta dihukum, diminta dihukum ranjam, gitu. Ada di zaman Rasul wanita hamil di luar nikah minta dihukum ranjam, gitu. Kata Rasulullah, biarkan dulu, gitu kan. Melahirkan dulu kamu, sudah melahirkan. Kamu menyusui 2 tahun, baru hukum rajam sampai. Itu di zaman Rasul ada semacam begitu. Allahu Akbar. Ada lagi, itu bukan tukang cuka ya. Ada lagi tukang cuka. Tukang cuka datang kepada Nabi. Kasusnya berlapis. Pertama dia membunuh bayi. Yang kedua menjual cuka, di mana cukanya itu ada bangkai bayinya. Yang ketiga berzina. Jadi kasus berantai itu, jinah, bunuh anak, dibuang anaknya ke tempat kuali, dijual. Ada, zaman Rasul, ada juga, gitu, jilid. Cuman kalau seandainya hukum Islam perjilidan peranjaman ini, maka kasus perjinahan akan mengurang, meminimalisir, seetik, gitu. Orang yang dibunuh lagi, peminat pembunuh akan sedikit. Tidak akan banyak seperti sekarang, gitu. Allahu Akbar. Kemudian yang jinah, yang itu akan sedikit. Sekarang kan, aduh Allah Akbar. Ada seorang mu'alaf Jerman dikatakan itu sudah tidak berlaku lagi, itu tidak manusia lagi. Arab Saudi mengadakan hukum ranjam, hukum kisos, gitu. Apa maksudnya? Terus ditanya, angka kematian di Saudi Arabia dengan angka kematian di Amerika per menitnya ada berapa jiwa? Dijawab, nih di Amerika gara-gara nggak ada hukum pembunuhan setiap hari, setiap malam itu ada. Tapi di Saudi Arabia pembunuhan, perzinahan itu jarang sekali terjadi. Dan penjara pun kosong. Kalau bapak-bapak ingin tahu penjara kosong di Mekah, nggak ada. Kecuali orang-orang TKW gitu. Yang dagang sabu gitu kan, itu lain. Nah, kemudian rumah sakit juga kosong Pak, rumah sakit juga kosong, nggak laku di sana rumah sakit. Nah, nanti musim haji buat jemaah kita nanti. Nah, karena orang Arab itu nggak percaya dengan teori dokter, dia tahu tibun Nabi. Orang Saudi itu percaya kepada tibun Nabi, artinya resep kesehatan dari Nabi, yang habbatus sauda, kemudian orang Arab tuh namanya lagi madu, itu obat-obat semua. Kemudian daging kambing itu sehat. Kata Nabi daging kambing itu sehat. Cuma dirubah mindset kita. Di Indonesia itu nggak boleh makan kambing. Kenapa? Darah tinggi. Itu Masya Allah. Itu luar biasa itu. Padahal daging kambing itu menu yang paling tinggi kata baginda Nabi SAW. Tapi orang Yahudi takut cerdas, bangsa Indonesia, maka dibikin mitos. Kambing bisa melahirkan darah tinggi. Pas sebab yakin nggak mau makan daging saya dari darah tinggi. Kemudian dia makan daging darah tinggi. Itu karena dia punya keyakinan. Tapi Nabi mengatakan bahwa kambing itu nggak ada hubungan dengan darah tinggi. Tapi teori dokter sekarang darah tinggi itu
data diantaranya daripada daging kambing. Padahal daging kambing adalah daging menu yang paling tinggi. Urang mah melina buntut, sop buntut, tanah wungkulan beuleun. Sop buntut mah geus apal ka dituna ka dia jamuna jakbar ka dinya geus. Nah jadi orang muslim bisa halal darahnya ketika terjadi salah satu, dia berzina, halal darahnya. Membunuh orang, bunuh lagi. Orang yang murtad dibunuh. Yang pisah dengan jamaah seperti zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, perangnya ada dua itu. Pertama mani'uz zakat Abu Bakar itu. Di zaman Rasul orang itu suka zakat. Ternyata setelah Rasulullah meninggal, dia nggak mau. Pas ada zakat, ada tim apa minta zakat. Muhammad juga udah meninggal katanya. Abu Bakar marah, angkat senjata. Ternyata sudah banyak di situ, ada 1.500 orang yang nggak suka dengan zakat. Diperangan ke Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar nasihat. Abu Bakar, kan orang sholat katanya nggak boleh dibunuh. Jawab Abu Bakar, "Fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat wa hum kafirun." Saya punya data dari Al-Qur'an. Celaka orang musyrik. Siapa? Orang musyrik itu orang yang tidak mau menunaikan zakat. Walaupun dia sholat, nolak zakat berarti sholatnya bohongan. Wa hum kafirun, sungguhnya dia kafir. Maka perangnya perang memerangi anti zakat. Yang kedua, Abu Bakar memerangi orang yang pindah agama, murtad. Bunuh. Serem ya. Allahu Akbar. Al-mufaraqah lil jamaah. Jadi hadis yang ke-14 menjelaskan tentang orang muslim yang tadinya halal haram tidak boleh dibunuh, tidak boleh dihukum mati kecuali melanggar 3 pelanggaran. 1, dia berbuat zina. Dan zina muson, guer muson. Zina muson itu orang yang sudah suami istri. Kemudian kalau laki-laki bujangan perempuan perawan itu namanya dijilid 80 jilid. Kemudian kalau masih hidup ditaksir. Udah dipukul itu orang 80 jilid masih hidup. Nah itu harus diusir. Berapa? 1 tahun, nggak boleh ada di kampung. Itu caranya. Kemudian satu lagi, orang yang dibunuh lagi. Kemudian orang yang meninggalkan agama. Di zaman Rasulullah SAW, laporan kepada Nabi, ya Rasulullah, hukum ini tumpul. Di zaman Rasul pun sudah ada hukum tumpul. Orang menak nggak dihukum, tapi orang miskin dihukum. Gitu. Apalagi zaman sekarang, zaman Rasul juga ada, apalagi zaman sekarang begitu. Orang yang penegak narkoba langsung dihukum mati, tapi bandarnya saya bayahanana. Gitu. Itu di zaman sekarang. Nah di zaman Rasul pun sudah ada. Ya Rasulullah, orang-orang mulia berbuat kesalahan kok nggak dihukum katanya. Nggak dihukum sesuai dengan kesalahan. Jawab Nabi marah. Lau sarokot Fatimatu binti Muhammad laqata'tu yadaha. Gitu kata Nabi. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Luar biasa. Allahu Akbar, luar biasa. Nah ini hadis kesimpulannya. Nah, sekali lagi, orang yang zina menurut hukum Islam harus diranjam. Jinah muson, guer muson 80 jilid. Orang yang orang muslim membunuh saudaranya atau orang lain di luar agama, maka dia pun harus mendapatkan hukuman balas pati. Orang yang meninggal agama. Nah, bagaimana kata Al-Quran? Kalau seandainya hukum kisos ini dilaksanakan, maka Al-Quran mengatakan, walakum fil kisosi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian sangat bermanfaat fil kisosi dalam hukum kisos, wahai orang yang punya pikiran yang sehat. Bapak ingat Bapak, zaman Petrus ingat nggak Pak? Tahun berapa tuh? Petrus tahun berapa? 84 ya. Itu waktu Petrus ditegakkan itu jelema di karungan, itu volume kejahatan itu turun drastis. Itu baru semi Islam itu kan. Ya, semi. Di karungan kan.
Tapi kalau dalam Islam ini kalau potong pancung dipancung, kalau orang yang itu diranjam dipertontonkan. Kalau orang yang berzina itu diranjam ditontonkan, kalau orang yang membunuh dikisos ditontonkan. Jadi kalau di Mekah nanti ada Masjid Kisos namanya Pak. Ada Masjid Kisos di sini Bapak-bapak ada di sini udah ya? Udah lihat Masjid Kisos. Kalau hari Jumat itu orang yang narkoba. Jadi tapi dipancungnya itu orang profesional, enggak sekali dua kali seperti kemarin yang motong sapi kuat gagal kuat mental ngerakeun itu jelema. Duh aing. Motong sapi bisa-bisa semua mana ngapung nah. Kalau ini memang terlatih mah. Jadi kalau mancung orang itu sekali langsung hibar. Enggak gagal enggak ada mah. Ternyata latihannya itu mancungnya ke leher onta. Kalau leher onta sudah ngancel apalagi leher jelema gitu. Itu subhanallah. Ditonton dan nggak boleh nangis. Kalau kita nonton hukum kisos, wah diomelin, berarti kamu sekutunya, berarti kamu pengikutnya begitu. Harus tepuk tangan, Pak. Jadi Bapak kalau nanti ke Mekah, nanya nanti di mana Masjid Kisos itu biasanya hari Jumat. Gitu. Jadi tapi Bapak jangan ikut nangis, bahaya itu bisa dicurigai, Pak. Jadi ketika itu lehernya sudah ngancelang baru tepuk tangan entah, wah keduk itu atau tapi lamun cerik wah ulah apa ira carekan siap anak buah anak itu dianggap nage. Itu. Maka hukum kisos ditegakkan, peminat kejahatan itu nggak ada, sedikit sekali, jarang, setahun per tahunnya juga sedikit angka kematian kejahatan itu. Kenapa? Allah berfirman, walakum fil kisosi hayatun ya ulil albab. Kemarin zaman Pak Harto itu si Petruk apa namanya? Hah? Petrus ya, itu Petrus lumayan itu mengurangi kejahatan itu. Tapi kasihan, udah jadi RT, udah jadi haji karena ada daftar resipidis dipencit, karunya itu ada orang yang sudah insaf, karena kan daftarnya lihat resipidis kan di seluruh tahanan itu kan ada daftar resipidis, diambil tuh sama pembunuh bayaran, pasti dibayar itu kan. Ada orang sudah terdaftar, sudah puluhan tahun, sudah insaf, sudah jadi RW, sudah sholat, kusebab ayah dina daftar di karungan, guys. Padahal memang tobat eta. Gitu. Kamarang kamancing, bahkan ada salah sasaran segala, ada salah tangkap, salah ngarungan, padahal ini eta jelemana. Allahu Akbar. Tapi eta lumayan angka kejahatan itu drastis sekali itu, Petrus. Sebab ada dari HAM, dari usulan dari HAM, kok ini Pancasila kok begini katanya. Yang dipertanyakan zaman Orde Baru itu pertama Petrus, yang kedua pemilihan umum. Setiap pemilihan umum calonnya satu aja gitu. Tanyakan. Gitu. Nah, yang terakhir, hadis yang terakhir. Yang pada hari ini hadis yang ke-15. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka satu ngomong anu hade. Lam teu bisa ngomong hade, cicing. Salamatul insan bihibsil lisan. Keselamatan manusia tergantung kepada lidahnya. Banyak hari ini bicaranya bagus, ceramahnya bagus, enak didengar, balik-balik menang duit. Bahkan bisa diproduksi ceramahnya. Dulu yang punya 1 juta umat itu siapa? Waduh, itu udah ngomong Betawi, udah ngomong bahasa Inggrisnya, diproduksi jadi duit, eta ngomong jadi duit. Lu dagang kaset, boga duit. Bisa ka Mekah segala. Dari mana? Jual kaset jadi MZ katanya. Gara-gara khairon. Berbicara bagus. Jadi duit. Sampai hari ini suaranya masih jadi jadi TikTok sekarang. Jadi TikTok itu. Sekarang yang lagi viral itu jadi digambarkan sebagai hakim, sebagai apa tuh, penjilat, sebagai gogong, sebagai singa, itu lagi viral itu sekarang. Gambarnya si Sambo itu si Sambo kemarin. Tapi yang ceramahnya Jodin MZ. Aduh rame.
Faliyakul khairon, kalau benar kamu beriman pada Allah dan hari kiamat, berkatalah dengan perkataan yang baik. Kalau nggak bisa, saya mah rumasa Pak Kiai tarang ngomongnya sinti kolesen, letah. Jadi kemarin saudara saya udah 3 tahun ada nggak ketemu. Wah, saya mah takut ngomong salah. Bagus sih kurang. Sebab ngomong itu ada yang jadi pahala, ada yang ngomong jadi cilaka. Kalau kita sekarang ngomong cilakaeun, ngomongkeun batur. Datang ke akhiratna salat tahajud, salat duhana seep. Ku sebab naon? Ku sebab ngomongkeun batur unggal poe, gibah. Namimah, adu domba. Padahal itu rajin orang itu. Ku sebab mana rajin ibadah luar ibadah ritual nanti diraksa letahna, datang ke akhiratnya salat tahajudna, salat zakat puasa dicokot ku batur. Itu dikatakan oleh Nabi orang bangkrut. Gitu. Apakah tahu kalian siapa orang bangkrut? Kata para sahabat, orang bangkrut yang orang miskin, bukan. Orang yang kaya pahala sholat, zakat, puasa, hajinya rame, datang ke akhiratnya gara-gara mulutnya dia habis. Nah, kalau nggak bisa ngomong, palyakulan. Bahkan ada orang Sunda ngomong kia, di Soledad suku mah cager isukan gak cager, tapi di Soledad letah bisa ngabunuh dirinya. Bahkan ayah orang Jawa ngomong kia, think today and speak tomorrow. Berpikir hari ini untuk bicara besok. Jadi kalau mau besok ngomong itu pikir hari ini. Jangan asbun. Pak Kiai ceramah, pokoknya aku mah engkewe, bahaya tuh jelema. Harus di konsep dulu. Makanya Pak Harto dulu ceramahnya nggak ada protes karena ditulis. Yang nulisnya itu siapa ya? Profesor Dr. Ishak Mahendra. Itu ternyata juru tulis beliau. Kepake eta jelema. Jadi tinggal maca unggul Pak Harto magenaheun. Nu nyieunna saha? Profesor Doktor. Ya enak atuh ngomong, nggak ada protes. Coba aja nama, aduh asbun ngomong asal. Ngerakeun aing, dua persen. Aduh lieur. Nah, ngan asbun nah. Teu dipikiran ngomongna, janji teu ditagih teu nyahouna eta janji, poheueun. Allah. Ngerakeun aing bilang, amit-amit aing. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, kudu ngahormat tetanggana. Baik tetangga orang mukmin, baik tetangga non mukmin harus dijaga. Nabi pernah menengok orang sakit, padahal itu orang Yahudi. Yahudi jahat deh, unggal poe nyiduhan Kangjeng Nabi. Tapi Kangjeng Nabi beda dengan kita. Kemana ini orang nggak punya ibadah sabar hari ini saya? Biasanya saya diludahin, tapi ada tetangga lagi sakit katanya. Sakit. Wah ini tetangga saya harus ditengok. Padahal itu si tangkorak Yahudi nggak apa nyiduhan. Kalau kau yang digecek kata jelema, syukur sih cek urang teh gitu, cek urang Sunda. Tapi kalau kita mah ngomong begini, syukur lu. Tiap hari ngolain gua, lu kewalat lu sama gue gitu kan ngomongnya. Tapi Nabi mah enggak, ingat hak tetangga. Begitu. Hak tetangga, bawa korma, bawa anggur, tok pintu dibuka, itu si Yahudi, wape, gua balas dendam, pasti gua dicekek sekarang. Yahudi seujon, ya pan Yahudi mah gitu, tapi kain lagi, tapi kainnya tatang korak Yahudi, jahatna ila yaumil kiamah, tapi kapoe kiamat. Itu Kangjeng Nabi sebagai Nabi Rasul uswatun hasanah, akhlakul karimah, hulukin azim. Yang memberi racun di antaran madu. Kangjeng Rasul, begini Pak, saya datang ke sini, saya akan melaksanakan hak tetangga. Dalam ajaran Islam, orang yang ciri orang beriman pada Allah dan hari kiamat itu harus menghormat tetangga. Bapak tetangga saya, walaupun Bapak Yahudi, tetap tetangga saya kan tengok. Gitu. Eta si Yahudi balik 180 derajat, ya Muhammad. Saya tetangga Yahudi ini
kanan, kiri, depan semua tetangga Yahudi. Belum ada satu ekor pun yang nengok saya. Padahal seagama. Tapi kamu musuh paling utama di dunia ini, kamu datang dengan senyum, dengan membawa makanan. Saya sekarang hari ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu hak tetangga Nabi sampai dia masuk Islam. Dan Nabi suka bertetangga dengan anak Yahudi. Anak-anak Yahudi itu senang sekali Nabi. Sini nek, si dek. Si Sirin, bapak si Sirin. Itu sampai anak Yahudi itu senang sama Nabi itu, tetangga. Bapaknya Yahudi, anak juga Yahudi, meren. Innama yunal pitu wa innama yuhanu. Tapi sudah jatuh cinta itu anak. Kalau nggak satu hari nggak ketemu Nabi, wah pusing dia. Nabi juga sama. Pandaun orang mah meureun, ustad jadi ustad, naon si anak Yahudi, si anak Buddha naon ka dia si najis, urang mah kitu. Tapi Nabi rahmatan lil alamin, Nabi mah boga akhlak rahmatan lil alamin, walaupun bapaknya Yahudi, anaknya Yahudi, kalau dia cinta dirangkul. Bahkan kata Nabi, sisirin saya. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rasulullah. Suatu saat, itu si anak sakit panas. Yang diomong, pengen ketemu Muhammad, pengen ketemu bapaknya, bapak Muhammad dan ayah Muhammad gitu ya. Akhirnya bapaknya juga bingung tuh. Dipanggil. Nyebutnya Abu Qasim. Itu si Yahudi saking bencinya nggak mau nama Muhammad Abu Qasim gitu. Abul Qasim, bapaknya si Qasim cina gitu. Jadi Nabi punya anak Qasim. Itu saking bencinya itu tangkorak Yahudi, mau nyebut nama Muhammad. Nyebutnya Abu Qasim. Ambil Abu Qasim. Panggil Abu Qasim. Nabi Muhammad, ya Rasulullah ada tamu tuh, tetangga bapak sakit kan, tetangga engkau ya Rasul sakit. Oh iya, itu orang yang sering ke rumah saya katanya, anak. Dia tengok sama Nabi. Karena Nabi misinya adalah dakwah, detik-detik kematian, kewafatan itu anak tetap dikasih dakwah sama Nabi. Kata Rasulullah, Qul ya gulam, la ilaha illallah. Itu si budak, si anak itu takut sama ayahnya. Lagi nengok begini. Apa kalau respon, kalau baud berarti ulah. Artinya si anak itu nengok ke ayahnya. Cek bapana, ati Abil Qasim, tuturkeun Abul Qasim. Geus maca la ilaha illallah. Kerak maut. Maka Nabi mengucapkan Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Ya Allah, segala puji milik Allah, anak ini selamat dari api neraka. Tuh, eta ngahormat tetangga, ternyata misinya dakwah ilallah. Tadi si Yahudi anu nyiduhan, dengan akhlaknya dia masuk Islam. Budak letik bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu hak tetangga, sampai di situ Nabi Muhammad. Kemudian apalagi yang terakhir, man kana yu'minu billahi yaumil akhir fal yukrim doifah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hormat tetangganya. Pak Kiai abi macana gaduh cai atuh cai we wungkul. Pak Kiai abi macana kata tamuan ngan gaduh kopi atuh kopi we nu aya. Entong ngahutang. Duh aing era aya Kiai ngahutang segala lupa ngahutang. Pas balik Kiai ditagih ku boga warung. Cek nu boga cek. Aduh aing gara-gara di tamuan Kiai jadi boga hutang. Ah bahaya ulah kitu ulah. Biasa we. Hadirin kaum muslimin, ada cerita menarik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang istri, eta istrinya kurang didikan agama. Kalau ada tamu itu si istri ambek-ambekan. Sieun bener ganggu pusing aing lah, boga tamu deui. Dilaporkeun ka Kangjeng Nabi, ya Rasulullah. Aduh, abi boga pamajikan, kebeneran, kunaon? Ewaeun lamun aya tamu teh seng ewaeun we. Teresepeun lamun aya tamu teh. Jadi ngomong Sunda urang ge asa disadeng jadina. Ya asa disadeng. Ya wajah-wajah Sunda kabeh. Ya, kata sahabat, ya Rasulullah, saya punya istri, aduh ngerakeun. Lamun aya tamu teh teuresep we ka tamu teh. Wah, udah begitu. Kata Rasulullah SAW, baik saya akan bertamu kepada rumah kamu. Langsung Rasul mah.
saya akan bertamu kepada rumah kamu. Biar. Nah pas datang Rasulullah itu wanita baru hormat sama Nabi, karena Nabi kan. Bukan karena tamunya, karena nabinya dia, seorang nabi, dihormat luar biasa. Nah, ini hadisnya sahih loh. Nanti dikirim ke ini grup Al Hidayah, nanti ada. Kan saya suka grup Al Hidayah, suka ngirim tuh bahasa Inggris, ada ya hadisnya ada. Itu dari saya tuh. Nah, sudah tamu disuguhan kueta istri sahabat ya. Pas Rasulullah mau keluar, nah itu dengan mujizat Rasulullah SAW diperlihatkan ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah, maka apa yang keluar dari rumah? Ular kalajengking. Dari rumah si itu orang si anu anti tamu teh. Pas Rasulullah keluar, maka ular kalajengking keluar dari rumahnya. Si perempuan itu ngajerit, ya Rasulullah, itu binatang keluar dari rumah saya. Nah, kalau kamu setiap hari menerima tamu, maka dosa-dosa kamu itu gambaran dosa kamu itu. Maka 1000 dosa kamu akan terhapus dan 1000 kebaikan akan datang ketika kita menerima tamu. Nah tamuna pi hatoheun, nah tamuna pi pusingeun. Tamu teh aya 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya bingkisan atau mah atoh eta mah. Cenah aya bingkisan aya ieu cenah. Insyaallah eta mah tamu pi atoheun. Aya tamu anu pusingeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, abis hapunten, ngararepot. Berenang putar hartos. Eta mah pusing. Padahal nginjemkeun duit jeung sedekah, ganjaran nginjemkeun duit daripada sedekah. Ya, jadi pal yukrim doepahu itu menghormat tamu sesuai dengan kemampuan. Dan pahala menerima tamu 1000 kejahatan kita akan hapus, 1000 kebaikan akan datang. Makanya tamu mah ulah dipilihan, sahawe pokoknya inget orang ngahormat tamu, perintah Allah dan Rasulullah. Walidzir kulba, gitu kan? Walil tamu kemudian. Wabnis sabil itu tamu. Waswabibil jamil, teman kerabat. Jadi hari kaum muslimin ternyata Islam itu indah. Kalau seandainya ajaran Islam ini dilaksanakan 10% aja di hadapan masyarakat non muslim, pasti orang banyak tertarik dengan Islam. Kenapa sekarang kita Islam tidak dianggap teroris segala macam? Karena tidak sesuai dengan skenario Islam. Islam, Al-Quran mengajarkan begini, tapi praktek kita begini. Jadi mereka, makanya di barat itu tidak tertarik dengan figur Islam, tidak. Mengapa para pendeta sekarang, dari Inggris, dari Perancis, dari Jerman, Amerika, kenapa masuk Islam? Bukan lihat orangnya, bukan, tapi lihat konsepnya, Al-Quran. Ingat Bapak, waktu WTC ingat ya, nah, WTC itu ketika WTC hadir bom, dia yang dituduhkan teroris, tapi akhirnya ketahuan juga skenario-nya si George Bush juga kan itu. Maka di balik makar itu apa itu? Yang dihantam itu atau hotel apa namanya? Itu. 11 Maret ya. Itu bingung, orang Amerika bingung kok Islam sampai begini. Emang di dalam Quran ajarannya apa? Akhirnya jumlahnya 500 mushaf Al-Quran yang namanya The Holy Quran, Quran terjemahan bahasa Inggris, laku semua. Pengen tahu Quran itu kok begini katanya. Emang begini ajaran Islam? Ternyata dengan membeli Al-Quran, orang Islam orang Amerika berbondong-bondong masuk Islam, ternyata Islam teroris itu bukan daripada propaganda Islam, tapi propaganda orang Yahudi. Ternyata sekarang orang Amerika memilih Islam. Pendeta-pendeta memilih Islam. Kenapa? Bukan lihat figur Islamnya, tapi lihat konsepnya. Mudah-mudahan Masjid Nurul Hidayah selalu cinta dengan Al-Quran, cinta dengan hadis, akhirnya kita tidak akan sesat selamanya, insya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.